Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nadianti dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 2010112000636. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas video kedua mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. Kemiskinan, ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi, dan tingkat kemiskinan adalah dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Selanjutnya ada konsep kemiskinan. Konsep kemiskinan ada dua, yaitu kemiskinan absolut atau mutlak adalah kemiskinan yang dapat diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Oleh karena itu, mengkategorikan seseorang mengalami kemiskinan absolut adalah di mana uang yang diperoleh tidak dapat mencukupi untuk membeli lauk pauk harian. Sementara kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di mana seseorang ataupun keluarga itu tinggal, sehingga walaupun seseorang atau keluarga itu pendapatannya dapat memenuhi seluruh keperluan primernya, akan tetapi masih tergolong berpendapatan rendah dibandingkan dengan individu lain di masyarakat, maka seseorang tersebut disebut mengalami kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif dapat diperkirakan dengan memperhatikan golongan berpendapatan rendah dari suatu pola pembagian pendapatan. Ada konsep kesenjangan distribusi pendapatan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 4. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. 5. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga presentasi pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan dengan presentasi pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. 6. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Selanjutnya ada faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, faktor penyebab kemiskinan yang pertama bisa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Yang kedua ada faktor penyebab kemiskinan, yaitu malas bekerja. Seseorang dengan tingkat pendidikan rendah membuat dirinya malas bekerja karena tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan. Orang yang malas usaha bisa berdampak pada tingkat pengangguran yang makin tinggi. 3. Faktor penyebab kemiskinan bisa dikarenakan kualitas kesehatan suatu negara yang buruk. Pasalnya, akses layanan kesehatan yang sulit dan mahal bisa jadi masalah utama bagi masyarakat ekonomi rendah. 4. Faktor penyebab kemiskinan selanjutnya karena terbatasnya lapangan kerja. Meski seseorang bisa menciptakan lapangan kerja baru, namun peluangnya cukup kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan serta modal. Ada ketimpangan atau kesenjangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia sangat terlihat jelas dari istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hal ini sangat berdampak pada pendapatan tersebut. Tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi modal terhadap kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan atau keterampilan tenaga kerja di Indonesia, lebih penting dari itu
personal yang terjadi sesungguhnya adalah akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural. Maksudnya, kebijakan masa lalu yang begitu menyongkong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya patut direvisi karena telah mendorong muncul ketimpangan sektoral yang berujung pada kesenjangan pendapatan. Dari perspektif ini, agenda mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan kembali secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh rakyat serta partisipan. Sebagian besar ekonomi meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahannya. Yang terakhir adalah solusi kesenjangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung meningkatkan pada tingkatan yang cukup mengkhawatirkan. Koefisien ini yang menunjukkan tingkat ketimpangan berada pada tingkatan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu 0,42. Kebijakan pemerintah juga penting dalam mengatasi sumber ketimpangan dengan kebijakan yang progresif, bukan sekedar distribusi dan peningkatan pajak, melainkan kebijakan yang menjawab ketimpangan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Pemerintah dapat mengurangi ketimpangan dengan 3 cara, yaitu pajak, pengeluaran pemerintah, dan regulasi. Pajak adalah cara yang paling efektif, yaitu dengan menerapkan pajak progresif kepada golongan kaya untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam program sosial. Tetapi, pajak progresif di Indonesia tidak dapat berjalan dalam praktiknya karena kelemahan sistem perpajakan dan ketaatan membayar pajak yang rendah. Upaya mengatasi ketimpangan dapat sejalan dengan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Pemerataan kesempatan merupakan jalan efektif bagi mobilitas sosial. Karena itu, kronisme dan korupsi yang menghambat mobilitas sosial harus diminimalkan. Pajak, sekalipun tidak progresif, harus diefektifkan karena sebagai sumber utama bagi program sosial untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Program sosial mencakup pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Hal harus lainnya ditinggalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.